hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Kami percaya Bapa bahwa kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa nyata bagi kami. Kami telah melewati berbagai perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Namun di dalamnya ada penyertaan Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang kami nikmati hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Jamah kami, urapi kami, dan berkati kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara sekalian, kembali kita jumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saat ini, sesuai dengan teks bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama-sama, kita memperhatikan ada 3 hal yang disinggung oleh Tuhan Yesus dalam kalimat pertama ketika dia berkhotbah di bukit. Sebuah khotbah yang sangat fenomenal di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, terlebih khusus bagi kita umatnya, orang-orang percaya yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Hal yang pertama yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah. Yang kedua adalah miskin di hadapan Allah. Dan yang ketiga, kerajaan sorga. Merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kata berbahagialah. Dalam teks bahasa Yunani menggunakan kata makarios atau makarioi. Kata ini saudara-saudara mengandung arti diberkatilah atau beruntunglah. Diberkatilah dan beruntunglah menunjukkan bahwa seseorang benar-benar merasakan kebahagiaan yang sangat lengkap. Kebahagiaan yang begitu indah, begitu luar biasa. Dan ini saudara-saudara diperoleh dari Tuhan. Ini kita terima dari Tuhan, karena yang mengucapkan kalimat ini adalah Tuhan Yesus. Dia adalah sumber kebahagiaan. Dalam konteks perjanjian lama, saudara-saudara, khususnya kitab Mazmur, kita menjumpai ungkapan bahagia dihubungkan dengan beberapa fakta. Yang pertama misalnya Mazmur pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan kemudian pada bagian lain, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tetapi ketika dalam konteks perjanjian baru, Tuhan Yesus mengucapkan kata berbahagialah, dihubungkan dengan
ada beberapa hal yang kita baca dari teks yang tadi. Yang kedua, kebahagiaan itu saudara-saudara, kemudian disandingkan dengan kata kedua dari teks ini, yakni orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata berbahagialah, yang kemudian dilanjutkan dengan kata yang orang yang miskin di hadapan Allah, maka konsep Tuhan Yesus tentang kebahagiaan manusia yang dihubungkan dengan kemiskinan dalam teks ini, itu sangat berbeda dengan nalar dan juga paradigma banyak orang di sepanjang sejarah kehidupan manusia, terutama pada zaman kita di mana kita hidup. Karena orang yang berbahagia adalah mereka yang memiliki harta benda yang banyak, mereka yang punya segala-galanya. Tetapi dalam teks ini Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Hal kedua yang disinggung oleh Tuhan Yesus adalah masalah miskin di hadapan Allah. Apa arti miskin di hadapan Allah? Dalam teks bahasa Yunani, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kata ini menggunakan kata tokos to pneumati, yang artinya poor in the spirit. Ketika diterjemahkan dalam teks bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris versi King James Version maupun juga NIV, New International Version, juga menggunakan kata dan kalimat yang sama, poor in the spirit. Artinya, miskin di hadapan Allah di sini saudara-saudara dititik beratkan pada kemiskinan secara roh. Miskin dalam roh. Poor in the spirit artinya miskin di dalam roh. Mengapa saudara-saudara seseorang yang miskin secara roh disebut berbahagia? Karena dengan miskin di dalam roh, miskin di hadapan Allah yang mengandung makna miskin di dalam roh, maka kita menemukan ada dua hal. Yang pertama, kemiskinan dalam teks ini menggunakan kata tokos, berbeda dengan penes. Ya. Tokos itu lebih mengarah kepada seseorang yang benar-benar tidak memiliki apapun, dan dia harus datang kepada pribadi yang punya segala-galanya, dan dia dapat hidup dari pemberian dari si pemberi itu sendiri. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, adalah Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita, orang-orang percaya, individu-individu yang datang kepada Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai pemberi, menjadikan Tuhan sebagai sumber segala kehidupan kita. Itu sebabnya miskin di hadapan Allah mengandung makna yang pertama, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak melakukan apapun yang dapat menyebabkan orang ini bisa diterima oleh Tuhan. Seorang yang miskin di hadapan Allah menyadari keberadaan dirinya tidak punya apapun, dan karena itu dia harus datang kepada Allah dalam keadaan kosong dan tidak punya apa-apa. Orang seperti ini disebut miskin di hadapan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dia mengucapkan kalimat ini dalam konteks dia memahami kehidupan dan budaya orang-orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus sendiri lahir dalam lingkungan orang Yahudi dan dia sendiri adalah orang Yahudi. Ketika seorang Yahudi datang menghadap Allah, terutama seorang yang ingin beribadah kepada Allah secara pribadi, maka dia mengucapkan sebuah kata, yaitu hineni. Hineni yang artinya, ya Tuhan, kasihanilah saya. Ya Tuhan, rahmatilah saya. Saya orang berdosa, saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Jadi Tuhan Yesus menggunakan konteks itu, dan kemudian dia membawa masuk setiap kita, para pendengar, para muridnya, lebih dalam lagi dalam pengertian hubungan kita dengan Tuhan. Dia berkata kalau kita miskin di hadapan Allah, artinya menempatkan diri kita sebagai pribadi atau individu yang tidak punya apa-apa, maka kita akan disebut orang yang berbahagia. Yang kedua, kata miskin dalam roh mengandung makna orang yang rendah hati, memiliki kerendahan hati. Karena poor in the spirit mengacu atau menunjuk kepada orang yang benar-benar tidak memiliki apapun, dan karenanya implikasinya dia pasti hidup dalam kerendahan hati. Tuhan menghendaki setiap kita, anak-anaknya adalah orang-orang yang punya karakter sama seperti dia. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati.
lemah lembut disandingkan dengan rendah hati. Artinya saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Dan orang-orang yang rendah hati, mereka pasti akan menerima kebahagiaan dari Tuhan. Berbeda dengan orang yang congkak, orang yang sombong, dan lain sebagainya. Sekali peristiwa Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Ada dua orang yang datang menghadap Tuhan di bait Allah. Yang pertama orang Farisi, dan yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi menghadap Tuhan, masuk dalam bait Allah dan mengangkat wajahnya dengan bangga dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, aku bukan orang berdosa. Aku bukan seorang perampok, bukan seorang penjina, bukan seorang penipu, dan bukan orang berdosa seperti si pemungut cukai itu." Saudaraku, tetapi Yesus melanjutkan, si pemungut cukai itu berdiri sangat jauh. Mungkin dia tidak masuk dalam bait Allah. Dia berdiri sangat jauh dan tidak berani mengangkat wajahnya. Dia hanya menunduk dan memukul dirinya dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah saya orang yang berdosa ini." Yesus berkata dengan tegas bahwa, "Aku berkata kepadamu, orang ini pemungut cukai pulang dan dibenarkan, sementara orang lain tidak." Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak boleh membawa jasa-jasa rohani kita, jasa-jasa kita sebagai manusia, kebaikan kita, kebenaran kita, semua prestasi-prestasi rohani kita, itu harus kita tanggalkan. Karena kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak pernah melakukan apapun yang menyebabkan kita layak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena faktanya kita semua adalah orang berdosa. Baca Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya, itu fakta tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Dan karena kesadaran akan kebenaran ini, saudara-saudara, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita harus menempatkan diri kita dengan cara yang benar, yakni miskin di hadapan Allah. Poor in the Spirit. Poor in the Spirit mengandung makna. Yang pertama, saudara harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara benar-benar orang yang kosong, yang tidak punya apapun yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk diterima oleh Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam kerendahan hati. Kalau datang kepada Tuhan, jangan dengan kesombongan. Kita harus rendah hati, karena orang yang rendah hati, Alkitab berkata, mereka akan ditinggikan. Orang yang congkak akan ditentang oleh Tuhan, dilawan oleh Tuhan, dan Allah akan merendahkan orang-orang yang congkak. Sebabnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kebenaran yang ketiga yang Tuhan ajarkan adalah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dalam terjemahan sederhana, mereka diterima sebagai umat Allah. Matius, saudara-saudara, seorang penginjil, penulis Injil ini, saudara-saudara, seringkali menggunakan kata atau istilah kerajaan sorga. Kerajaan sorga ini mengacu kepada kerajaan Allah. Lukas, Markus, dan lain sebagainya menggunakan istilah kerajaan Allah. Sementara Matius menggunakan istilah kerajaan sorga, Basileia Ouranon, atau dalam bahasa orang Ibrani Samayim, ya, Melek Samayim, kerajaan sorga. Saudara-saudara, kerajaan sorga memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah tenses, present sekarang, dan yang kedua adalah future, masa depan. Kerajaan Allah akan dinikmati dan dimiliki oleh orang-orang percaya pada masa kini dan akan datang. Artinya, ketika kita miskin di hadapan Allah, kita hidup dalam kerendahan hati, kita menempatkan diri kita di hadapan Allah sebagai orang yang benar-benar hanya bergantung kepada Allah dan hidup karena Tuhan, maka Alkitab berkata kerajaan Allah akan kita miliki. Yang dimaksud dengan memiliki kerajaan Allah adalah kita diterima sebagai warga kerajaan Allah. Karena pemilik kerajaan sorga adalah Tuhan sendiri, dan dia membawa kita masuk dalam pemerintahannya. Dan pemerintahan Tuhan dapat kita nikmati sekarang ini, bukan hanya nanti. Karena jelas tadi saya katakan bahwa kerajaan sorga memiliki dua sifat. Sifatnya sekarang, dan sifat yang kedua adalah yang akan datang. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kerajaan sorga itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Allah, maka kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita, dan ada kebenaran Allah dalam diri kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Mengapa mereka disebut berbahagia? Karena ditutup pada kalimat yang terakhir tadi, di ayat yang ketiga, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Artinya kebahagiaan orang benar, orang percaya anak Tuhan itu
hubungkan dengan kerajaan sorga. Saudara dan saya disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Untuk diterima sebagai warga kerajaan sorga, datanglah kepada Tuhan sebagai individu, sebagai pribadi yang tidak punya apa-apa. Dan kita punya kerendahan hati di hadapan Allah. Karena Tuhan adalah Raja sorga. Dia Raja di atas segala raja. Dan kita adalah umatnya, umat tebusannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang Tuhan bagikan bagi kita saat ini. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata ini tidak boleh ditafsirkan secara materi, miskin secara materi, tidak. Saudara boleh kaya, saudara boleh punya segala-galanya. Saudara harus bekerja, saudara harus jadi orang yang sukses. Tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan, maka saudara harus punya dua hal tadi. Saudara harus bergantung kepada Allah sepenuhnya. Saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan yang kedua, belajarlah untuk hidup selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Karena orang yang rendah hati pasti akan selalu mewarisi hal-hal yang terbaik di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita. Khotbah Yesus di bukit, pertama kali Tuhan Yesus ucapkan kalimat yang sungguh dahsyat dan luar biasa adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi kita bukan miskin secara materi, tapi yang dimaksudkan adalah miskin secara roh, miskin secara batiniah. Kita datang pada Tuhan dalam kondisi tidak punya apa-apa, dan datang pada Tuhan dengan sikap rendah hati. Maka kerajaan Allah pasti akan hadir dalam hidup kita. Hari ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya hari ini Tuhan melawat kami, memberkati kami dengan firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kami pun percaya kami adalah warga kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan sorga, kami harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dan hidup dalam kerendahan hati. Karena firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang congkak adalah orang yang menjadi musuh Tuhan, dan orang itu pasti akan direndahkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan kembali ingatkan kami dengan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita hari ini sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.